Hai Hukumminders, welcome to channel Hukumind. Yuk dukung kami dengan like dan subscribe channel ini ya. Gimana nih kabar semua Hukumminders nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang goreng saham, sebenarnya kita tahu ya kalau dari faktor goreng saham itu sendiri banyak orang yang FOMO terus atau takut lah kehilangan kesempatan ya, sehingga mereka cenderung akan menggunakan berbagai cara, salah satunya yang menggunakan margin trading. Nah, hari ini kita akan bahas tentang margin trading itu apa sih? Yuk kita bahas. Margin trading merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan efek atau perusahaan sekuritas kepada nasabah atau investor saham yang diberikan beberapa kali lipat dari jumlah dana yang dimiliki dalam RDN atau rekening efek nasabah. Namun layaknya peminjaman dana di bank terdapat batas tenggang waktu serta adanya bunga. Menurut Aidil Akbar Majid selaku perencana keuangan senior mengatakan margin trading adalah suatu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh sebuah perusahaan sekuritas kepada nasabah pemilik rekening efek di perusahaan sekuritas tersebut. Dengan margin ini, nasabah jadi punya kapasitas bertransaksi saham melebihi dari modal yang nasabah miliki di rekening efek mereka. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2020 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek pasal 1 butir K. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan. Dalam pembiayaan efek margin trading terdapat beberapa ketentuan berdasarkan hukum positif di Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kita nggak akan bahas semua ketentuan dan syaratnya, Hukumind hanya akan meringkas secara singkat dan padat terkait dengan syarat dan ketentuan untuk pemberian pembiayaan tersebut. Berdasarkan pasal 7 POJK, syarat tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan dan efek nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek yaitu ayat 1, pembiayaan penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling dapat diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Telah memiliki rekening efek reguler untuk mengetahui riwayat transaksi nasabah. B. Telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin untuk nasabah yang akan melakukan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling untuk nasabah yang akan melakukan transaksi short selling pada perusahaan efek berdasarkan perjanjian pembiayaan dan masih memiliki rekening efek reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf A untuk menampung transaksi efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek. Dan C. Telah menyetorkan jaminan awal dengan nilai paling sedikit 200 juta rupiah untuk setiap rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek pembiayaan transaksi short selling. Ayat 2, perusahaan efek dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling pada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Fasilitas pembiayaan transaksi margin diharuskan untuk dilakukannya perjanjian antara pihak pembiaya transaksi efek dengan nasabah yang memuat klausula hak dan kewajiban antar pihak terkait pembiayaan penyelesaian berdasarkan pasal 8 POJK, yaitu perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B wajib memuat klausula paling sedikit A. Tingginya tingkat resiko investasi nasabah, B. Kebijakan penilaian jaminan pembiayaan berupa efek meliputi jenis efek yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan haircut jika terdapat penetapan haircut. Butir C. Kewajiban nasabah untuk setiap saat memenuhi permintaan perusahaan efek. Butir D. Kewajiban perusahaan efek untuk melakukan pemberitahuan permintaan pemenuhan jaminan kepada nasabah. Butir E. Hak perusahaan efek dalam hal nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi 1. Persyaratan nilai jaminan pembiayaan yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. 2. Kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi efek. Butir F. Nasabah perusahaan efek tidak dapat memilih efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya. Butir G. Batasan maksimal efek nasabah yang menjadi jaminan pembiayaan yang dapat dijual atau dibeli oleh perusahaan efek dalam rangka permintaan pemenuhan jaminan penyelesaian transaksi margin dan atau transaksi short selling. Butir H. Hal yang menyebabkan perusahaan efek dapat setiap saat menutup rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling. Butir I. Ketentuan pembiayaan yang meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan. Butir J. Ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam efek antara nasabah dengan perusahaan efek dalam transaksi short selling nasabah. Nah, sanksi administratifnya sendiri berdasarkan peraturan POJK
BK tadi diatur dalam pasal 40, yaitu ayat 1, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 2, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 huruf B, pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 dikenai sanksi administratif. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dijatuhkan oleh otoritas jasa keuangan. Ayat 4, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, C. Pembatasan kegiatan usaha, D. Pembekuan kegiatan usaha, E. Pencabutan izin usaha, F. Pembatalan persetujuan, dan atau G. Pembatalan pendaftaran. Ayat 5, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A. Ayat 6, sanksi administratif berupa huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, atau huruf G. Ayat 7, tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 4, otoritas jasa keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. Pasal 42, otoritas jasa keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 4 dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 kepada masyarakat. Jadi, margin trading itu apa sih, Min? Nah, margin trading itu contohnya tuh begini. Budi punya dana nih di rekening marginnya sebesar 50 juta. Budi diberikan margin untuk trading sebesar 30 juta. Budi bisa dikatakan sebagai Budi diberikan pinjaman oleh perusahaan efeknya sebesar 30 juta. Sehingga total yang dapat ditransaksikan oleh Budi adalah 80 juta. Budi kemudian melakukan transaksi pembelian saham kode EDFG dengan total 80 juta di angka Rp1.050 per lot di tanggal 1 Juli. Pembiayaan ini akan selesai atau jatuh tempo pada tanggal 10 Juli. Sehingga Budi diharuskan telah menyelesaikan pembiayaan marginnya, yang artinya dana minimal dalam RDN Budi adalah sebesar 30 juta rupiah yang akan ditambahkan dengan bunga atas pembiayaan tersebut. Nah, apabila sampai waktu yang ditentukan Budi belum melakukan penambahan atau top up dana, maka hal ini yang bisa mengakibatkan terjadinya forced sale. Sekian hukum Minders untuk margin trading. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Thank you and stay healthy.